Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Let me introduce myself. My name is Rania Zakira. Saya merupakan salah satu mahasiswa Gizi dan Kesehatan dari kelas 01 dengan nomor induk mahasiswa 22061030 Nah, pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai dua hal yang sangat krusial dalam hidup. Yang pertama, ada itu lingkungan, yang kedua, kesehatan. Kalian tahu tidak bahwa lingkungan yang sehat sangat berpengaruh loh bagi kesehatan kita, seperti air yang bersih, udara yang jernih. Itu tidak hanya memberikan kita kenyamanan, tetapi juga sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Lingkungan tempat kita tinggal ini memiliki dampak yang besar loh bagi kesehatan kita. Nah, seperti air yang kita minum setiap harinya, udara yang kita hirup setiap harinya, serta tanah tempat kita berpijak yang setiapnya kita bercocok tanam, menanam tumbuhan. Nah, ini semua memainkan peran penting dalam hidup kita. Lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Jadi, sekarang mari kita menelaah satu persatu bagaimana sih kondisi lingkungan memengaruhi kesehatan kita. Salah satu masalah lingkungan yang sering kali kita hadapi yaitu polusi udara. Nah, polusi udara ini baik itu berasal dari kendaraan bermotor, baik itu berasal dari transportasi, pabrik, dan pembakaran sampah. Nah, zat yang dihasilkan dari polusi udara ini dapat bervariasi teman-teman, dimulai dari karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikel-partikel halus lainnya yang memasuki bronkus dan paru-paru kita sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti asma, kanker paru-paru, bronkitis, dan berbagai gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Nah, sebenarnya polusi udara ini sudah sangat mengancam di kota-kota besar karena polusi udara ini sudah melebihi batas aman yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang dikenal dengan World Health Organization, yaitu salah satu organisasi yang bergerak dalam dunia kesehatan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat contoh konkret dari masalah polusi udara ini. Mari sama-sama kita merefleksikan diri, kita sama-sama melihat Banda Aceh. Banda Aceh sebagai salah satu ibu kota dari Provinsi Aceh sendiri saat ini sedang mengalami tantangan dalam mengelola kualitas udara. Mengapa sih? Nah, karena terutama penyebabnya yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri-industri kecil serta pembakaran sampah yang masih menjadi praktik umum. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat yang sering mengeluhkan masalah pernapasan dan alergi lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berdiskusi mengenai kasus yang kedua, yaitu mengenai pencemaran air dan dampaknya. Nah, ketika kita berdiskusi mengenai pencemaran air dan dampaknya, pada dasarnya air merupakan kebutuhan dasar yang perlu dicukupi oleh semua manusia, terutama air bersih. Namun, pencemaran air akibat industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti diare, kolera, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, yang jadi masalah juga mengonsumsi air yang tercemar juga dapat menyebabkan keracunan dan gangguan kesehatan lain. Beranjak dari teori pencemaran air dan dampaknya, kita akan melihat studi kasus yang terjadi di provinsi kita, terutama di Provinsi Aceh. Jadi mari sama-sama kita melihat Sungai Krung Aceh. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Sungai Krung Aceh merupakan salah satu sumber air penting yang sangat krusial bagi masyarakat Aceh. Namun, sungai ini mengalami pencemaran air akibat pembuangan limbah domestik yang kurang memadai atau kurang mengolah. Limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai dapat menyebabkan berbagai macam penyakit di kalangan penduduk. Nah, terutama seperti diare,
kolera, dan lain sebagainya. Terlebih bagi masyarakat atau penduduk di sekitar sungai yang notabene mereka mengkonsumsi air sungai sebagai air yang dibutuhkan setiap harinya. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai pencemaran yang ketiga, yaitu pencemaran tanah dan dampaknya. Nah, teman-teman mungkin sering ya mendengar pencemaran tanah tersebut. Namun, pencemaran tanah ini seringkali diabaikan dan disepelekan serta dianggap tidak penting. Padahal, tanah itu memiliki dampak yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Nah, tanah ini memiliki dampak yang besar. Tanah yang terkontaminasi dengan zat-zat kimia atau bahan kimia yang dapat memengaruhi kualitas tanah serta kualitas pangan yang dihasilkan. Contohnya, tanah yang terkontaminasi dengan pestisida, herbisida yang digunakan terutama dalam dunia pertanian atau industri, itu dapat meningkatkan residu yang berbahaya bagi kesehatan manusia yang menyebabkan berbagai masalah seperti keracunan, gangguan hormon, serta menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berdiskusi mengenai studi kasus mengenai pencemaran tanah dan dampaknya yang terjadi terutama di Aceh Besar. Karena ini berhubungan masih sekitar wilayah provinsi kita. Di Aceh Besar, penggunaan pestisida dalam pertanian telah membuat tanah menjadi terkontaminasi dengan bahan-bahan ataupun zat-zat kimia. Nah, tanaman yang tumbuh di tanah yang telah terkontaminasi, kemudian tanaman tersebut menyerap bahan kimia yang berbahaya, yang kemudian nantinya tanaman tersebut masuk ke rantai makanan dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Hal inilah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah serta dampak kesehatan bagi manusia seperti diare, gangguan kesehatan, keracunan kronis, sampai menyebabkan kanker dan meninggal dunia. Beranjak dari studi kasus dan teori mengenai bagaimana sih pencemaran, baik itu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, serta dampaknya. Nah, selaku generasi muda dan selaku manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, di mana bunyinya wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, beranjak dari ayat tersebut juga kita diperkuat oleh suatu hadis, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Jadi selaku manusia yang sadar penuh akan pendidikan, yang sadar penuh akan pentingnya kesehatan dan lingkungan, bagaimana sih langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Oke, untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kita perlu mengambil beberapa langkah penting. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mengurangi emisi polutan. Kita harus mengurangi emisi polutan dari kendaraan bermotor dan industri. Nah, penggunaan energi bersih seperti energi matahari dan angin juga dapat membantu mengurangi polusi udara. Selain itu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum atau bersepeda juga bisa mengurangi polusi. Nah, menjaga mesin kendaraan seperti cek knalpot dan sensor belakang. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang benar. Pengolahan limbah yang baik sangat penting untuk mencegah pencemaran air dan tanah. Limbah rumah tangga dan industri harus diolah dengan benar sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketiga adalah penyuluhan dan pendidikan lingkungan. Nah, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Penyuluhan dan pendidikan tentang praktik ramah lingkungan harus dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya bagaimana menjaga lingkungan yang sehat untuk menciptakan masyarakat yang kuat. Nah, teman-teman, demikian ya pemaparan bagaimana sih pencemaran lingkungan dan dampaknya, serta apa saja trik and tips atau langkah-langkah yang bisa kita lalui
lakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Jadi sebagai kesimpulan pada malam ini, kita semua tahu bahwa lingkungan yang sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Karena pada dasarnya kita percaya lingkungan dan kesehatan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Nah, keduanya itu memiliki korelasi yang sangat kuat loh. Jadi ketika kita terus menjaga lingkungan kita, maka seperti terus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita sekitar, artinya kita tetap menjaga kesehatan kita. Jadi lingkungan yang sehat itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Pencemaran air, udara, dan tanah dapat menyebabkan atau memiliki dampak yang sangat krusial, terutama dalam bidang kesehatan loh. Nah, ini bisa menimbulkan berbagai masalah dan penyakit yang sangat serius. Oleh karena itu, selaku generasi muda yang cerdas dan memiliki pendidikan, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi polusi serta dampaknya. Nah, salah satunya itu dengan belajar bagaimana seharusnya kita itu mengelola limbah, kemudian kita menuntut ilmu dengan pendidikan dan kesadaran lingkungan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kita semua memiliki dan mengambil peran untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Sekian pemaparan saya tentang lingkungan dan kesehatan. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran teman-teman bagaimana pentingnya kesehatan dan lingkungan, atau bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran atas perhatian dan partisipasi semuanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya dan lingkungan kita untuk mewujudkan lingkungan yang sehat serta manusia